dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang melarang kita untuk menghina, merendahkan, mencela orang lain. Ayat tersebut mengajarkan bahwa seorang muslim harus menjaga adab dalam berbicara maupun bersikap kepada sesama ataupun orang yang lebih tua. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk mempermudah akhlak dan mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menjelaskan bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan adab umat manusia. Hadirin yang berbahagia, di kehidupan sehari-hari ini kita sering melihat ada orang yang sangat pintar, tetapi sikapnya kasar, suka menghina orang lain, bahkan mereka merasa dirinya yang paling benar. Ilmu seperti itu tidak membawa keberkahan karena dia sering sekali mengejek orang lain. Sebaliknya, ada orang yang ilmunya biasa saja, tetapi memiliki adab yang baik. Nah, orang seperti ini, dia seringkali menghormati orang tua, menghargai guru, berbicara dengan sopan, serta selalu membantu sesamanya. Orang seperti inilah yang biasanya disenangi banyak orang dan ilmunya lebih bermanfaat. Sebagai teman yang baik, kita harus menjadi contoh bagi teman kita yang lainnya. Tidak cukup hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi kita juga harus memiliki akhlak yang baik serta cara berbicara, bersikap kepada teman, menghargai teman, serta menggunakan media sosial dengan bijak merupakan bagian dari adab yang harus kita jalani. Di era digital yang sekarang, mencari ilmu sangatlah mudah. Namun, sayangnya banyak orang menggunakan ilmunya hanya untuk menyebarkan fitnah, berbohong, ujar kebencian, bahkan memberikan berita yang tidak valid. Hal tersebut terjadi karena ilmu yang tidak dimiliki oleh pengguna adab. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan ilmu agar menjadi amal yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mulai membiasakan adab dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati orang tua, memuliakan guru, menghargai pendapat orang lain, menjaga lisan, berkata jujur, rendah hati, dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dengan demikian, ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang berkah dan membawa manfaat bagi banyak orang. Demikian untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat memiliki adab dan akhlak yang mulia, sehingga ilmu yang kita miliki menjadi berkah di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf bila ada salah kata